Shalom, kembali lagi dalam program kita hanya Alkitab. Dan pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat memperingati dan merayakan Jumat Agung kemarin bagi kita saudara-saudara Kristen dan Katolik. Dan hari ini pembelajaran dalam hanya Alkitab itu berkaitan dengan Jumat Agung. Lalu besok akan tayang juga yang akan berkaitan dengan Paskah. Jadi mari kita merefleksikan segala peristiwa yang dialami Tuhan kita Yesus Kristus dari Jumat Agung sampai Paskah. Nah, hari ini saya ingin memberikan satu pembelajaran yang sebenarnya kalau teman-teman sudah banyak baca, ya, sudah banyak dengar-dengar, ini tema yang sudah sangat terkenal. Ya, ini tema yang sudah sering dibahas, tapi masalahnya sering salah ketika disampaikan atau diajarkan dan dikhotbahkan. Mungkin teman-teman pernah mendengar ada pendeta yang berkata orang yang berteriak Hosana yang di saat menyambut Yesus ya dengan daun palma, mereka juga yang akan berteriak salibkan dia ketika Yesus akan memikul salib dan diputuskan hukuman oleh Pontius Pilatus. Nah, itu pasti sering-sering teman-teman dengar ya. Orang yang berteriak Hosana langsung berbalik arah berteriak salibkan dia. Nah, hari ini pembelajarannya kita balik bahwa sesungguhnya orang yang berteriak Hosana itu tidak sama dengan orang yang berteriak salibkan dia. Nah, itu dia. Nah, kita akan tetap membuka berbagai perspektif dan kemungkinan. Ini adalah salah satu cara berpikir kita melihat dari teks kitab suci ya. Dan kali ini saya ingin membahasnya dari kacamata Injil Matius ya. Jadi secara biblis kita hanya fokus di Injil Matius. Nah, judul kita adalah dari Hosana sampai salibkan dia. Dari Hosana sampai salibkan dia. Baik, kita mulai teman-teman. Kira teman-teman tetap membuka Alkitab dan memperhatikan materi yang saya tampilkan ya. Matius 21 ayat 9, judul perikopnya Yesus dielu-elukan di Yerusalem ya. Ini dicatat semua Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, teman-teman, mungkin pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa Hosana itu bukan terminologi atau pengertian dari pujilah Tuhan. Nah, di sini banyak sering miss ya, khususnya jemaat-jemaat awam yang menganggap ya Hosana sama dengan pujilah Tuhan, nanti dianggap lagi sama dengan haleluya. Tidak ya, Hosana itu artinya save us now. Selamatkanlah kami sekarang. Jadi teriakan orang-orang dalam Matius 21 ayat 9 adalah teriakan minta tolong karena menganggap Yesus adalah Mesias yang dinantikan dan sudah dibuatkan nabi-nabi. Makanya kalau kita naik sedikit ke atas di ayat 4-nya, dikatakan hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai. Ya, seekor keledai. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melihat teman-teman bahwa ini adalah penggenapan, tetapi penggenapan yang dimana orang Israel itu betul-betul hopeless karena hidup mereka menderita di bawah pemerintahan jajahan Romawi. Jadi kalau kita lihat di Hosana, artinya tolonglah kami anak Daud, Yesus, selamatkanlah kami sekarang, Yesus. Nah, itu teriakan orang-orang yang menyambut dengan daun palma. Dan Yesus datang dengan keledai. Nah, itu dulu. Jadi, ini bukan hanya seruan yang seperti seruan haleluya puji Tuhan dengan girang ya, senang, tidak. Tapi ini ada satu teriakan hopeless. Hosana bagi anak Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Baik, coba kita lihat. Nah, siapa mereka? Nah, di sini kita perlu tahu di konteks Matius 21. Siapa orang-orang yang berteriak Hosana ini? Ya, ini penting sekali, teman-teman. Siapa yang berteriak Hosana? Nah, pertama-tama kita harus melihat
bahwa mereka tiba di ayat 1 ya, Betfage di Bukit Zaitun. Nah, Betfage itu terletak di seberang jurang sempit di sebelah tenggara Betani dan Yerusalem di Eter, di lereng tenggara Bukit Zaitun. Jadi itu kayak daerah kecil saja yang akan dilalui ketika menuju Yerusalem, Betfage. Nah, Betania sendiri ya itu desa yang terletak sekitar 2 mil atau 3,2 kilometer di sebelah timur Yerusalem. Nah, makanya nanti disitulah Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengambil keledai yang belum pernah dipakai sama sekali. Ya, jadi ini memang kumpulan rakyat-rakyat biasa di dekat Betfage ini, di Bukit Zaitun. Ya. Makanya saya catat di sini, mereka ini adalah orang kampung, ya, rakyat biasa. Makanya kalau kita perhatikan, di ayat kedua, dikatakan apa? Ia mengutus orang muridnya, 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung di depanmu itu. Jadi ini memang daerah yang ya kampung gitu, desa, ya. Bukan tempatnya para elit, ini kampung. Jadi ini daerah yang sangat sempit, tepi jurang, Betfage, lalu Yesus menuju mengambil keledai dan nanti masuk menuju Yerusalem. Atau kalau kita bahasakan mereka ini akar rumput. Ya. Jadi teriakan Hosana itu wajar diteriakkan karena mereka adalah orang-orang yang paling tertindas, akar rumput paling bawah dari sistem pemerintahan, yang nggak dianggap kaum duafa. Maka teriakan mereka begitu keras dan menyambut Yesus bak raja yang datang menyelamatkan. Hosana bagi anak Daud. Jadi ini teriakan rakyat biasa yang selama ini sudah sangat menderita. Jadi saya aja teman-teman merefleksikannya, memikirkannya, ya ini teriakan yang dialami hampir setiap orang miskin, rakyat susah di setiap negara-negara. Ketika mereka ada rasa penyelamat yang datang, maka mereka akan sangat berharap dan ingin diselamatkan. Ya, jadi itu ya, arti Hosana, save us now, selamatkanlah kami sekarang. Nah, jadi mereka ini adalah rakyat biasa. Apalagi di situ ada keledai, ya, yang menandakan bahwa ya ini perkampungan, bukan kuda. Kuda itu dipakai para orang-orang elit dan bangsawan raja. Jadi ini memang kaum di bawah. Dan Yesus masuk melalui situ. Kita selalu mengetahui gaya pelayanan Yesus itu masuk melalui pinggiran. Memanggil murid-muridnya di Galilea, ya. Tidak ada yang percaya ada yang muncul dari Galilea, tapi dari situ Yesus memulai pelayanan. Jadi ini memang ciri khas Yesus. Dari konteks ini kita tahu yang berteriak Hosana ini adalah rakyat biasa. Nah, apakah memang mereka akan berubah secepat itu? Sehingga nanti berkata, salibkan dia. Tunggu dulu. Kita harus melihat konteks dari kacamata Injil Matius dengan baik. Nah, Tim Chalmers, salah satu teolog dan pendeta dari aliran Reform, berkata begini, dari kacamata Injil Matius, orang banyak disebut rakyat. Nah, teman-teman bisa juga lihat referensinya di pasal 25 ayat 5, yang nanti imam-imam tidak mau ada keributan ketika menangkap Yesus. Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ini rakyat biasa. Mereka adalah warga negara biasa, bukan pemimpin agama yang melindungi kekuasaan. Orang-orang yang merasa bahwa seorang agung dan mulia yang diutus dari surga akan datang, Yesus maksudnya, Nabi, yang sudah dibuatkan dari perjanjian lama. Maka itu harapan mereka tinggi sekali. Karena mereka rakyat biasa, kedatangan Raja Surgawi. Siapa coba yang nggak senang? Siapa coba yang nggak mengagung-agungkan? Sehingga mereka melontarkan pujian yang sangat pantas dan tinggi. Termasuk dalam kerumunan anak-anak yang terus meneriakkan, Hosana bagi anak Daud. Ketika ia tiba di bait suci. Ya, kita lihat 21 ayat 15. Ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, marahlah mereka. Jadi ini kaum duafa, ekonomi lemah, anak-anak. Ya, perhatikan ya teman-teman, kalau dalam teks Alkitab ada perempuan, rakyat biasa, anak-anak, penyakitan, kusta, lumpuh, itu nggak dianggap semua. Itu kasta terendah. Ya. Jadi
Kita paham konteksnya kata tim Charles, itu bahkan termasuk anak-anak. Orang sakit, orang buta, orang lumpuh merupakan bagian dari kerumunan ini. Di 14 tadi datanglah orang-orang buta dan orang lumpuh. Karena dia sudah masuk dalam bait Allah. Kenapa? Mereka punya ekspektasi tinggi kepada Sang Raja Surgawi Yesus, Sang Mesias, untuk disembuhkan. Nah, jadi tim Charles ingin mengatakan yang berteriak Hosana itu kalangan bawah karena mereka punya ekspektasi tinggi dan harapan lebih kepada Yesus. Di satu sisi ada harapan, di satu sisi ada pengagungan karena Yesus menggenapi nubuatan nabi-nabi. Salah satunya datang dengan keledai. Nah, itu kata tim Charles, teman-teman. Jadi pahami dulu, kita di bagian pertama dulu yang soal Hosana. Ya. Nanti kita masuk ke salibkan dia setelah ini. Jadi yang mau dikatakan tim Charles, ini orang-orang kelas bawah yang dalam strata orang Yahudi ini dianggap orang terkutuk, terbuang, dan berdosa. Ya, orang-orang berpenyakitan itu dianggap dikutuk oleh Allah. Anak-anak itu dan istri kaum wanita itu dianggap kelas 2, kelas 3 yang nggak penting, tapi mereka yang berteriak di Betfage dekat Betania ketika Yesus masuk dengan keledai, Hosana bagi anak Daud. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita maju berjalan langsung ke peristiwa Jumat Agung yang baru kita peringati semalam. Matius 27. Ingat, ini hanya dari kacamata Injil Matius, ya. Matius 27. Matius 27, ayat 22 dan 23. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus, Mesias, ya? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ia harus disalibkan. Menarik, teman-teman. Di Matius 27 ini ada teriakan dia harus disalibkan 2 kali. Kita mundur lagi. Di Matius 21 ketika menyambut Yesus masuk, ada teriakan Hosana 2 kali. Gitu ya. Hosana bagi anak Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Dan tadi kita menyaksikan, ia harus disalibkan, ia harus disalibkan. Jadi kayak penulis Injil Matius ingin ada sedikit permainan dengan 2 kata yang penting ini. Dari save us now, selamatkan kami sekarang, menjadi ia harus disalibkan. Berbalik arah. Nah, tentu dari Matius 27 ini, dari ayat yang kita baca ini, ada satu kata yang harus kita garis bawahi. Apa itu? Mereka. Siapa mereka ini? Apakah ini rakyat yang di Betfage menyambut Yesus tadi? Apakah ini orang lumpuh, orang buta, anak-anak, dan kaum duafa yang nggak dianggap ketika menyambut Yesus dengan daun palma? Nah, ini yang menjadi persoalan selama ini. Kita selama ini sudah terdoktrin oleh perkataan para pengkhotbah yang mengatakan orang yang berteriak Hosana itu langsung berganti berteriak salibkan dia. Tunggu dulu, apakah kacamata Injil Matius berkata demikian? Jadi seakan-akan refleksi praktis dari khotbah itu berkata apa? Makanya jangan asal ngomong. Dalam sekejap kamu yang memuji Tuhan langsung berubah menjadi menghina Tuhan. Nah, gitu ya. Ya tidak ada masalah dengan pemahaman praktis seperti itu. Tapi apakah teksnya berkata demikian? Terkhusus dari Injil Matius. Ia harus disalibkan. Ia harus disalibkan. Nah, siapa mereka di sini? Sudah jelas, ini imam kepala dan tua-tua. Nah, teman-teman perhatikan mulai dari pasal 27 tadi. Judul perikop, Yesus diserahkan kepada Pilatus, ya. Mulai dari ayat 1, pada waktu pagi semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi membuat rencana membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, ayat 2, lalu membawa dan menyerahkan dia kepada gubernur Pilatus. Jadi teman-teman perhatikan, di pembukaan pasal 27 Injil Matius sudah dikatakan imam-imam kepala tua-tua yang datang kepada Pilatus membawa Yesus. Dan ketika percakapan antara Pilatus dengan ramenya orang, mereka, tanda kutip siapa mereka ramenya orang itu, yaitu tua-tua. Ya, mulai ayat 12 teman-teman bisa lihat pasal 27. Ketika tuduhan terhadap dia diajukan oleh imam-imam dan kepala tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun.
Ya. Ini udah percakapan antara Pilatus dan para imam-imam tua-tua. Dan termasuk ayat yang kita baca ini, mereka berarti di sini adalah imam, kepala, dan tua-tua. Ini dia. Jadi, ini menjadi masalah. Walaupun kita akan melihat ayat 25 di situ, ada kerumunan orang, ya teman-teman perhatikan, pasal 27 ayat 25, seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Nah, siapa rakyat di sini? Ya sudah pasti imam-imam yang berbicara seperti itu mewakili rakyat-rakyat yang belum tentu mau Yesus disalibkan. Kenapa saya bisa berasumsi demikian ketika kita membaca teks ini? Karena yang pertama, teman-teman, kita kembali ke sini. Sebelum saya jelaskan yang Keluaran 12 ayat 15. Karena yang boleh negosiasi dengan Pilatus itu ya imam. Jadi yang berteriak ayat 25, walaupun dikatakan seluruh rakyat, itu imam yang menginisiasi dan memimpin. Dan kerumunan imam dan kepala itu banyak yang datang, bukan satu dua orang, banyak. Jadi seakan-akan mereka yang mewakili rakyat, padahal rakyat juga belum tentu mau. Dan mungkin kasihan melihat Yesus yang sudah ditangkap dan disiksa. Nggak mungkin rakyat biasa berani ngomong sama gubernur Pilatus, itu nggak ada sejarahnya. Harus diwakili oleh imam kepala dan para tua-tua. Nah, yang kedua, di sini kita akan melihat kejanggalan yang luar biasa. Kenapa? Ini sudah Paskah, teman-teman. Bagi orang Yahudi itu Paskah itu seminggu. Kalau teman-teman sedikit balik, mulai dari pasal 26 ayat 17, dikatakan Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Di sini Yesus belum ditangkap ya. Pada hari pertama, hari raya roti tidak beragi. Nah, teman-teman perhatikan, itu hari pertama. Nah, lanjut terus sampai pasal 27, Paskah itu seminggu penuh, teman-teman, dalam budaya Yahudi. Tetapi apa yang dilakukan imam-imam? Nah, dasar dari Paskah itu seminggu penuh itu dari Keluaran 12 ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Nah, saat Yesus ditangkap, mau diserahkan kepada Pilatus dengan segala rencana busuk imam, itu masih Paskah. Dan mereka seharusnya bertugas saat Paskah. Melayani di bait suci, cobalah. Tapi mereka malah mengurusi Yesus, menangkap Yesus, dan menyerahkan kepada Pilatus. Jadi seharusnya tugas mereka itu, mereka tinggalkan hanya untuk memfitnah Yesus. Nah, otomatis karena mereka tidak bertugas di kuil masing-masing, atau di bait Allah, orang akhirnya ngikut. Nah, teman-teman nangkap ya kronologisnya ya. Rakyat jadi ngikut ke mereka. Kenapa para imam kita, para rabi kita tidak bertugas padahal ini perayaan Paskah? Ya, dalam seminggu itu seharusnya ada perayaan, ada nyanyian mazmur, ada doa segala macam. Tapi mereka pergi. Gitu. Belum makanya rakyat juga mengikuti. Tapi yang paling berkuasa di situ untuk ngomong dengan Pilatus, ya tentu imam. Rakyat biasa tidak mungkin. Dan siapa mereka yang paling berkuasa itu? Pemuka agama. Orang Saduki dan Farisi. Ini orang-orang yang dianggap dalam pemerintahan dan politik. Nah, kenapa? Karena mereka ini sudah iri dengki kepada Yesus. Teman-teman bisa lihat mulai dari pasal 22. Mereka itu terus menjebak Yesus. Ya. Mulai dari pasal 21 deh, ketika Yesus menyucikan bait Allah, mereka sudah marah tadi kan. Lalu pasal 22 mereka ingin menjebak tentang membayar pajak kepada kaisar. Dijebak Yesus, nggak bisa juga. Maka Yesus sampai mengecam mereka di pasal 23. Orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan dikatakan sesat oleh Yesus. Jadi mereka ini iri, dengki, melihat Yesus memiliki ajaran yang baru dan disukai rakyat, dicintai oleh banyak rakyat. Sehingga mereka tidak rela kehilangan rakyat mereka atau follower mereka. Jadi yang bisa menghadapi Pilatus itu pasti orang penting seperti imam kepala, orang Saduki dan Farisi. Jadi apapun yang dibilang mereka, seakan-akan mereka mewakili rakyat. Padahal tidak demikian.
Dan terbukti, salah satu contoh ada dua orang yang tersadar bahwa Yesus itu tidak bersalah, yaitu Nikodemus dan Yusuf Arimatea dari kalangan mereka. Sanhedrin, ya, pemuka-pemuka agama yang diakui pada zaman itu. Nikodemus dan Yusuf Arimatea merasa perbuatan kelompok mereka itu menyalahi aturan. Ya, jadi di sini kita sudah dapat konteks yang berkata salibkan dia. Itu imam-imam kepala tua-tua dan para pemuka agama. Walaupun ada teks yang mengatakan ada rakyat, itu bukanlah rakyat biasa yang betul-betul berteriak salibkan dia. Melainkan apa? Perwakilan yang dikatakan oleh imam-imam. Karena mereka yang berhak ngomong kepada Pilatus. Biarlah darah anak kami tertanggung lah. Itu kalau kita bisa agendakan, rakyat biasa akan mikir, lah kenapa jadi kita yang dibawa-bawa? Padahal kita nggak tahu masalah. Padahal kita tahu Yesus ini Mesias yang kita nanti. Kenapa dia malah ditangkap dan mau disalib? Jadi sebenarnya ada pergolakan psikologis dari para rakyat. Tapi mereka nggak berani ngomong. Karena mereka takut kepada para imam kepala dan juga kepada Romawi. Nah ini penting teman-teman. Supaya kita lebih masuk ke konteks yang dikatakan oleh Injil Matius. Dan yang paling penting tadi saya katakan, mereka sampai rela meninggalkan tugas mereka dalam perayaan Paskah demi menjebak Yesus dan menyampaikan kepada Pontius Pilatus. Itulah yang membuat para rakyat bergerak mengikuti mereka kepada persidangan di depan Pontius Pilatus. Jadi betapa liciknya mereka, para kepala-kepala ini, imam-imam kepala ini. Nah, jadi kita bisa melihat gambaran. Hosana itu rakyat di Betania yang penuh dengan harapan dan penantian. Mesias sang raja yang akan melepaskan mereka. Crucify him, salibkan dia. Itu imam-imam, kepala-kepala, tua-tua, orang Saduki, Farisi, ahli Taurat, yang penuh dengan iri dengki, kebencian. Karena Yesus dianggap perusak tatanan hukum Taurat yang mereka ajarkan. Yesus selalu memiliki ajaran yang terbalik dengan mereka. Yesus dianggap penista agama, penista Allah. Jadi mereka penuh dengan kebencian. Nah, jadi kita harus melihat gambaran kata Hosana sendiri itu punya harapan, kata salibkan dia sendiri itu punya kedengkian. Jadi jangan terburu-buru mengatakan itu disebutkan oleh satu kelompok yang sama. Itu terburu-buru, teman-teman. Ya. Nah, dari teks ini, dari penjelasan ini kita belajar satu hal, itu berbeda. Bahwa Hosana itu disampaikan oleh rakyat biasa yang memiliki harapan. Penyakitan, orang penyakitan yang disembuhkan. Sedangkan crucify him, salibkan dia. Itu memiliki makna iri, dengki, kebencian. Nah, ini yang bisa kita lihat. Mereka, pemuka agama, itu bersekongkol menangkap Yesus secara sembunyi-sembunyi dan ingin membunuh. Tetapi mereka berkata dalam Matius 26 ayat 5, jangan pada saat hari raya, supaya tidak terjadi keributan di antara orang-orang. Perhatikan, pasal 25 itu detik-detik sebelum nanti Yesus ditangkap. Ya, pasal 26. Jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Rakyat yang mana nih? Rakyat yang berteriak Hosana. Nah, jadi nangkap ya teman-teman. Kita mendapat benang merahnya. Itu rakyat yang sudah memuja-muji Yesus sehingga para tua-tua imam-imam iri dengki melihat ada raja yang baru diagungkan. Ya. Karena masyarakat atau orang-orang yang berseru Hosana begitu banyak dan berharap kepada Yesus. Sorry, ini double. Begitu banyak jumlah dan berharap kepada Yesus. Ya. Mereka takut. Makanya hati-hati dengan kata rakyat yang tadi di peristiwa salibkan dia itu. Itu mereka itu nggak tahu menahu, teman. Ini rakyat yang betul-betul mencintai Yesus dan memiliki harapan. Mereka percaya kepada Yesus sang Mesias yang dibuatkan nabi-nabi perjanjian lama. Tapi saya tulis tanda kurung di sini ya. Walaupun mungkin dengan pemahaman yang salah. Apa itu? Karena bagi pemahaman orang Yahudi tentang Mesias harus kuat, hebat, jago perang, merebut kekuasaan seperti Raja Daud. Makanya dibilang Hosana bagi Raja Daud, dia keturunan Daud, bagi anak Daud. Ya, mungkin dengan pemahaman yang salah. Ya. Tapi walaupun dengan pemahaman yang salah,
Mereka tidak lantas mengubah kalimat mereka dengan salibkan dia. Ya, kecewa mungkin ada. Kenapa Mesias yang kita harapkan akhirnya tersalib dan ditangkap? Sedih mungkin ada. Tapi mereka tidak langsung berubah seperti itu. Karena imam-imam saja takut kepada mereka. Makanya mereka diam-diam bersiasat untuk menangkap dan menyalibkan Yesus. Nah, jadi itu dia. Mereka pun takut kepada rakyat. Ya, rakyat yang sudah berteriak, Hosana. Apa yang bisa kita dapat dari cerita singkat yang terkenal ini, teman-teman? Nah, kita perhatikan sekarang pasal 27 ayat 49. Jadi semua dari kacamata Injil Matius ya. Pasal 27 ayat 49. Ketika Yesus mati. Ini perikopnya Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata apa? Ia memanggil Elia. Beberapa orang di situ, atau yang mungkin melihat dari kejauhan seperti para wanita di Injil Yohanes, adalah rakyat yang setia mengikut Yesus. Setia walaupun disertai kebingungan. Orang ini memanggil Elia. Eli, Eli lama sabachthani. Namun pikiran mereka tidak berubah. Mereka masih percaya bahwa Yesus diutus Allah. Dan pada saat terakhir mereka berharap Allah datang membelanya. Lihat ayat 49. Namun orang-orang lain berkata, jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Walaupun kalimat itu bisa negatif, ingin menguji apakah Yesus Mesias supaya diselamatkan, tapi ada harapan di dalam. Kenapa orang yang kita harapkan, kita agung-agungkan, kok tersalib? Tapi dia berteriak Elia, apakah Nabi Elia datang dari surga? Gitu. Apakah Allah mengutus Nabi Elia datang dari surga? Ya. Mereka sedih, mereka bingung, sama seperti perempuan-perempuan. Makanya teman-teman lihat sebelah kanan, refleksi yang bisa kita dapat. Jadilah seperti rakyat kaum duafa di Betfage. Jadilah seperti orang buta, orang lumpuh, para murid, anak-anak Simon dari Kirene, dan para wanita yang berdiri dari kejauhan dan memandang dengan bingung kepada salib. Bukan seperti pemuka agama yang penuh iri, kebencian, dengki, yang malah melanggar hukum Allah yang dipahami. Apa maksud saya, teman-teman? Apakah perilaku rakyat, murid-murid meninggalkan Yesus, patut kita benarkan? Tidak juga. Tetapi dari kebingungan mereka, dari kesalahpahaman mereka, setidaknya mereka ada pengharapan terhadap Yesus, Sang Mesias Juru Selamat. Bandingkan dengan para imam kepala-kepala, tua-tua, orang Saduki Farisi, yang tidak punya pengharapan dan tidak mau mengakui Yesus sebagai Mesias, karena diliputi kebencian, iri, dan dengki. Refleksi praktis ya, terkadang memang kita sering salah memahami cara kerja Yesus dalam hidup kita. Terkadang kita ingin doa kita itu selalu dikabulkan yang bagus-bagus. Tapi terkadang ketika tidak ada jawaban, ketika ekspektasi kita mengenal Yesus salah, ketika kita menjadi orang Kristen yang sering bingung, justru itu tanda detik-detik engkau akan memahami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itulah yang dikatakan Alkitab. Kebingungan, kesalahpahaman itu biasa. Tapi jangan sampai kau penuh dengan penolakan, kebencian, dan iri dengki kepada Yesus. Seperti pemuka agama. Para murid dipulihkan kok. Ada harapan kok. Ada kebangkitan. Para wanita juga diangkat derajat. Itu berkat Yesus Kristus. Nah, dari sini kita belajar. Jadilah rakyat. Kaum duafa. Kelas bawah. Yang nggak dianggap. Tapi dari situlah Yesus selalu memulai keselamatannya. Selalu memulai panggilannya dalam hidup kita. Mau sebodoh apapun kita. Mau semiskin apapun kita. Kita akan tetap merasakan cicipan keselamatan dari Yesus Kristus. Tapi ketika hidupmu penuh dengan iri, dengki, kebencian,
maka engkau akan tertutup matanya, buta melihat bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat. Ini sedikit refleksi kita di Jumat Agung, kiranya bisa menambah perspektif berpikir. Sekali lagi, YouTube Hanya Alkitab selalu memberikan gambaran perspektif yang berbeda, tetapi tidak juga merasa paling benar. Jadi teman-teman tolong tonton sampai habis, jangan asal komen gitu ya, karena saya lihat komen-komennya ngasal semua, yang langsung menuduh jangan asal tafsir gitu. Jangan merasa paling benar. Kita tidak pernah merasa paling benar dan kita tidak asal tafsir. Ya, jadi kita selalu memberikan perspektif baru. Ya, kita melihat tradisi, kita melihat konteks, kita melihat hermeneutiknya, kita melihat bahasa aslinya. Jadi dari sini kita belajar bahwa pemahaman Alkitab itu begitu luas dan begitu mendalam, dan intinya balik kepada refleksi hidup kita masing-masing. Tapi dalam pembelajaran, dalam refleksi Jumat Agung, saya ingin mau katakan, rakyat yang berteriak Hosana itu tidak sama yang berteriak salibkan dia. Dukung terus YouTube kita Nyala Kitab, share kepada banyak orang untuk mendapatkan pembelajaran-pembelajaran, dan kiranya semua pembelajaran memberkati kita semua untuk membuka cakrawala berpikir kita memahami firman Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.